Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat merasakan nikmat yang begitu luar biasa sampai saat sekarang ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Delisa Putri dengan NIM 24002230. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah manajemen digitalisasi perpustakaan yang diampu oleh dosen Bu Dr. Sulastri MPD. Baik, dalam kesempatan kali ini saya membuat video tentang salah satu buku perpustakaan yang berjudul tentang akses dan layanan perpustakaan. Baiklah, untuk cover buku itu kita bisa lihat dari akses dan layanan perpustakaan, yaitu dari teori dan aplikasi. Untuk penerbitnya yaitu Elva Rahma SSOS MIKOM. Kita lihat ada cover bukunya. Dari perpustakaan ini kita bisa lihat ada penerbit dan ada judul dari buku tersebut. Itu termasuk itu cover buku. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke identitas buku. Identitas buku ini terdiri dari yaitu ada akses layanan perpustakaan, teori dan aplikasi edisi pertama Komrik 2018. Berarti buku ini diterbitkan di tahun 2018. Perpustakaan Nasional, Katalog dan Terbitan atau KDT. Untuk ISBN-nya 1978 1602 422 0853. Untuk panjang dan lebar bukunya yaitu 13,5 dikali 20,5 cm. EV-nya 248 halaman. Untuk cetakan pertama itu diterbitkan di tanggal 1 Maret 2018. Kencana 2018 0892. Penulisnya yaitu Elva Rahma SSOS MIKON. Untuk desain sampelnya itu diajukan atau dibuat oleh Irfan Fahmi. Baiklah, karena tidak ada daftar isi dalam buku ini, kita langsung aja masuk ke bab 1, yaitu bab 1 itu terdapat tentang konsep dasar layanan perpustakaan. Di sini dijelaskan pada bab ini akan membahas masalah konsep dasar layanan perpustakaan. Pada prinsipnya, semua kegiatan yang dilakukan perpustakaan ditunjukkan untuk penggunanya. Layanan perpustakaan merupakan kegiatan layanan teknis dan layanan pengguna yang ada pelaksananya. Perlu ada perencanaan dalam penyelenggarannya. Pada baiknya sasaran tersebut dikemukakan secara konkret. Sasaran materi pada bab ini sebagai berikut. Yang pertama, membaca dapat menjelaskan hakikat layanan perpustakaan dan informasi. Yang kedua, pembaca dapat menjelaskan perpustakaan sebagai sistem. Yang ketiga, pembaca dapat menjelaskan masalah-masalah mendasar dalam pelayanan perpustakaan. Baiklah, pada halaman selanjutnya terdapat jenis layanan yang di perpustakaan menurut Yosus 2012 468 sampai 470. Dalam layanan jasa perpustakaan, layanan aktif perpustakaan, layanan khusus rujukan atau referensi, layanan jasa pendidikan pengguna, promosi perpustakaan, dan administrasi rutin dalam sistem layanan peminjaman koleksi. Jenis layanan ada beberapa macam dan biasanya dipengaruhi oleh jenis perpustakaan dan masyarakat yang dilayaninya. Beberapa jenis layanan perpustakaan antara lain, yang pertama ada layanan peminjaman bahan pustaka. Layanan peminjaman bahan pustaka atau layanan sirkulasi yaitu layanan kepada pemakai perpustakaan berupa peminjaman bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Selanjutnya adalah layanan referensi.
Layanan referensi yaitu layanan yang diberikan oleh perpustakaan untuk koleksi-koleksi khusus seperti kamus, ensiklopedia, almanak, direktori, buku tahunan yang berisi informasi teknis dan singkat. Koleksi ini tidak boleh dibawa pulang oleh pengunjung dan hanya dibaca di tempat. Pada layanan referensi, pustakawan yang tidak menjawab pertanyaan substantif tetapi juga membimbing pemustaka untuk memilih menggunakan sarana yang tepat untuk kebutuhan informasinya dalam mengarahkan pemustaka ke sumber informasi baik yang ada di perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Yang ketiga, layanan ruang baca. Layanan ruang baca yaitu layanan diberikan oleh perpustakaan berupa tempat untuk melakukan kegiatan membaca di perpustakaan. Layanan ini diberikan untuk mengantisipasi pengguna perpustakaan yang tidak ingin meminjam untuk dibawa pulang. Akan tetapi mereka cukup membacanya di perpustakaan saja. Yang keempat ada layanan audiovisual. Layanan audiovisual yaitu layanan perpustakaan khusus untuk bahan audiovisual. Layanan ini meliputi peminjaman dan pemutaran film, video, slide, film strip, bahan yang disediakan berupa film cerita, film dokumenter, atau film pengetahuan. Selanjutnya masuk ke layanan perpustakaan sebagai sistem. Mempertimbangkan layanan perpustakaan tanpa adanya pertimbangan orang-orang yang menggunakan perpustakaan tampaknya memiliki sedikit arti kurang bermanfaat. Dari perspektif ini dapat diartikan untuk mempertimbangkan layanan perpustakaan dan penggunanya sebagian dari sistem yang berintegrasi. Untuk sistemnya terbagi ada beberapa. Yang pertama yaitu ada sistem layanan terbuka. Pada sistem layanan terbuka, setiap pengunjung atau pengguna perpustakaan diizinkan melakukan penelusuran langsung ke ruang koleksi dan berhak mengambil sendiri buku atau bahan-bahan yang dibutuhkannya. Ada beberapa kelebihan sistem layanan terbuka sebagai berikut. Yang pertama, pengunjung dapat melakukan penelusuran atau browsing langsung ke koleksi, sehingga dapat memilih bahan yang diinginkan tanpa harus melalui katalog. Yang kedua, pemustaka lebih menyenangi melihat buku langsung daripada menelusuri melalui katalog. Yang ketiga, dapat menumbuhkan minat baca pemustaka dan dengan melihat koleksi langsung. Yang keempat, jika buku yang dicari tidak ditemukan, pengunjung bisa memilih sesuai dengan subjek yang dibutuhkan. Yang kelima, kartu katalog tidak cepat rusak karena frekuensi penggunanya tidak terlalu tinggi. Yang keenam, ada jumlah petugas tidak perlu banyak karena pemustaka dapat mengakses langsung koleksi. Dan yang ketujuh, menghemat tenaga petugas sebab tidak perlu mengambilkan buku yang diinginkan pengunjung. Selanjutnya masuk ke masalah-masalah mendasar dalam layanan perpustakaan. Yang pertama ada mengapa perpustakaan itu berbeda. Perpustakaan tradisional membagi perpustakaan menjadi 4 bagian, yaitu perguruan tinggi, sekolah, umum, dan khusus. Tetapi penjelasan mengapa mereka berbeda belum mendapatkan banyak perhatian, melainkan perbedaan yang dapat diamati antara perpustakaan dari jenis yang sama dalam lingkungan yang berbeda. Yang kedua, mengapa perpustakaan tidak digunakan lebih? Dalam studi penggunaan layanan perpustakaan ada ambiguitas tentang keinginan dan kebutuhan. Yang satu dapat memahami pemustaka yang menginginkan sesuatu yang dia butuhkan, namun kurang jelas mengapa pemustaka kadang-kadang tampaknya tidak menginginkan beberapa hal yang mereka butuhkan. Setidaknya mereka tidak menginginkan untuk mengambil tindakan. Ini dapat mengganggu bagi pustakawan yang ingin mengetahui bagaimana layanan perpustakaan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu. Yang ketiga, bagaimana harusnya katalog dievaluasi. Untuk menemukan buku di perpustakaan dibutuhkan sistem temu kembali. Sistem temu kembali digunakan apakah katalog, indeks, atau pengaturan subjek di rak. Pertanyaan yang muncul adalah seberapa efektif sistem temu kembali
yang digunakan bekerja dan apakah sistem lain mungkin bekerja lebih baik. Yang keempat, seberapa besar seharusnya perpustakaan itu. Pertanyaan tentang ukuran perpustakaan optimal. Lanjut ke bab 2 dari buku tentang akses dan layanan perpustakaan ini, yaitu keterbukaan informasi dan kebijakan akses. Sini kita bisa lihat pembahasan materi keterbukaan informasi dan kebijakannya. Akses akan menjelaskan aspek atau unsur-unsur yang berkaitan dengan kebutuhan dan kebijakan akses. Selain itu akan dibicarakan juga Undang-Undang Keterbukaan Informasi si Publik atau UU KIP. Nah, kita bisa lihat di sini bab 2-nya. Informasi publik didefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik. Selain itu juga membicarakan istilah akses merujuk pada istilah dan kondisi-kondisi tersedianya sumber informasi yang dikelola oleh perpustakaan untuk dapat digunakan dimanfaatkan oleh masyarakat. Baiklah, sekian, terima kasih. Itulah video tentang sebuah buku yang mana judul bukunya tentang akses dan layanan perpustakaan, yang mana saya mengambil sampai bab 2 saja karena saya cuma dapat sampai bab 2 juga. Itulah penjelasan tentang buku, mulai dari cover, identitas buku, penjelasan bab 1 sampai bab 2. Sekian dari video. Tugas akhir saya, kalau ada kesalahan dalam penyampaian bahasa maupun gerak-gerik tubuh, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.